Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah Allah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita. Dengan kita mengusahakan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada. Pertama, keutamaan awal waktu berbanding bukan awal waktu. Yang kedua, bagi laki-laki keutamaan salat-salat fardu dengan cara berjamaah daripada salat sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah keutamaan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid di mana azan berkumandang berbanding dengan berjamaah di rumah dan tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah atas keyakinan dan kefahaman ini kita telah tinggalkan sejenak aktivitas kita, kegiatan kita, rumah-rumah kita, kedai-kedai kita untuk kita datang ke masjid supaya kita dapat salat di awal waktu secara berjamaah. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan rujukan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, bahwa kita setelah membahas tentang masalah bahwa seorang mukmin harus ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Maknanya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga menjadi pasangannya bagi setiap mukmin harus ada di dalam hatinya keinginan yang kuat untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keampunan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam surganya. Inilah yang disebut dengan ar-raja. Artinya sederhana adalah harapan. Harapan. Jadi seorang mukmin di satu sisi dia membawa rasa takut. Kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah, takut dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan murka kepada dia sejak di dunia ini.
apalagi di akhirat nantinya. Dia takut kalau mengerjakan dosa-dosa harus kemudian mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, dan itu semua tercatat dengan rapi, tidak akan bisa lolos satupun, dan nanti kemudian juga akan dibalas dengan hukuman, ya, sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Maka inilah yang kemudian akan mendorong orang tidak meninggalkan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan, karena ada rasa takut tadi. Maka kita sebutkan sekarang ini yang banyak hilang dari hati orang-orang yang beriman ini, sehingga dengan mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Artinya kalau kita lihat berapa banyak orang yang memang tidak sholat, ya. Dia orang beriman tapi memang tidak sholat. Berapa banyak orang yang juga beriman tapi kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa membawa rasa takut atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka tentu barangkali ini juga menjadi pasangannya ketika seseorang tadi tidak mengerjakan perintah-perintah Allah dengan janji pahala, ya karena orang ini juga semacam tidak mengharapkan balasan pahala ini, atau paling tidak keyakinannya terhadap janji-janji balasan pahala Allah ini kemudian bermasalah. Ya, sehingga kita lihat misalnya saja orang-orang yang tadi salat tapi tidak mengejar keutamaan-keutamaan yang ada. Salat ada, tapi Allah menjanjikan keutamaan awal waktu, tidak dikejar awal waktu. Keutamaan bagi laki-laki berjamaah, tidak diusahakan berjamaah. Keutamaan bagi laki-laki untuk datang ke masjid, tidak datang ke masjid. Nah, ini tanda-tanda bahwa orang itu bermasalah dengan rajanya, dengan harapan dia akan balasan-balasan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas definisi tentang ar-raja ini, bahwa para ulama mendefinisikan ar-raja ini diantaranya adalah ta'liqul qalbi bimahbubin yahsulu halan. Artinya keterikatan hati seseorang dengan sesuatu yang dia cintai, yang dia harapkan itu terjadi. Ya. Jadi kita terikat hati dengan harapan bahwa Allah merahmati kita dalam hidup di dunia ini. Kita terikat hati bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita di dunia ini. Kita terikat hati bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dunia ini ke jalan diridhoinya. Kita terikat hati dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita daripada azabnya di akhirat nantinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita dari huru-hara mahsyar nantinya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa ada proses hisab. Kalaulah ada proses hisab, Allah ringankan hisab kita. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam surganya. Kita mengharapkan surga yang tinggi, surga Firdaus. Dan kita berharap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat Allah. Ini adalah namanya ar-raja. Keterikatan hati seseorang dengan sesuatu yang dia cintai, yang diharapkan itu dia peroleh. Begitu barangkali bisa diterjemahkan. Ada juga yang mengatakan definisinya adalah irtiyahul qalbi lintidhari mahbubin mutawaqqa'in wala budda an yakuna lahu sabab. Artinya apa? Ketentraman hati di dalam menunggu sesuatu yang diinginkan itu terjadi.
Tapi itu harus ada usaha untuk mendapatkan yang diinginkan itu untuk terjadi. Maka kita sudah membahas yang lalu juga tentang apa perbedaan antara ar-raja dengan tamanni. Ya, mungkin sederhana bahasa Indonesianya adalah ar-raja ini harapan, tamanni ini angan-angan. Maka para ulama mendefinisikan bahwa kalau ar-raja ini, ya, mesti dia ketika kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu kita peroleh, maka harus ada usaha untuk memperolehnya. Ketika menginginkan tapi kemudian tidak ada usaha, inilah namanya angan-angan. Ya, ini namanya adalah angan-angan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya ini. Al-mu'minu bainal khaufi war raja'i. Seorang mukmin di dalam hatinya hendaknya selalu ada dua tadi. Rasa takut dan juga sekaligus harapan. Maksudnya bagaimana? Beliau mengangkat di sini, qala Badruddin Al-Aini rahimahullah. Ini seorang ulama, Badruddin Al-Aini, mengatakan, dan ini dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, diberi footnote di bawah ini, diambil dari kitab Umdatul Qari Syarhu Sahih Al-Bukhari li Badruddin Al-Aini. Ini diambil dari kitab Umdatul Qari yang mensyarah hadis Sahih Bukhari oleh Badruddin Al-Aini, selain Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Apa kata Badruddin, ulama yang mensyarah hadis Sahih Bukhari? Al-mukallafu law tahaqqaqa ma 'inda Allah min ar-rahmati lama qata'a raja'ahu aslan. Walau tahaqqaqa ma 'indahu min al-'adzabi lama taraka al-khawfa aslan. Fayanbaghi an yakuna bainal khawfi war-raja'i fala yakunu mufritan fil raja'i. Kata beliau, seorang mukallaf, orang sudah balik, berakal sehat, orang yang beriman. Kalau seandainya ada di dalam hati dia, ya, harapan untuk mendapat atau keinginan mendapatkan rahmat Allah, supaya rahmat Allah wujud untuk dirinya, pasti dia tidak akan, ya, memutuskan harapannya kepada Allah, karena dia menginginkan rahmat Allah itu ada untuk dirinya. Pasti harapan untuk rahmat Allah itu tidak akan putus di dalam dadanya. Begitu juga kalau seseorang dia ada dalam dadanya rasa takut kepada azab Allah, maka tentu dia juga tidak akan hilang dalam dadanya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah pada setiap orang mukmin ini ada dua penggabungan ini. Ada rasa takut satu sisi, dan di sisi lain juga adalah ada rasa raja tadi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 57, Allah berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhshawna azabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Ini yang harus posisi seorang mukmin. Di satu sisi dia mengharapkan rahmat Allah, di sisi lain juga sekaligus dia takut kepada azab Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah.
Berdasarkan ayat ini, Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, wa hadhihi qa'idatun muhimmatun yajibu tahqiquha fi qalbi kulli 'abdin mu'minin billah. Kaidah ayat ini, Al-Isra tadi 57, bahwa setiap mukmin dalam hatinya satu sisi ada keinginan dan harapan mendapatkan rahmat Allah, di sisi lain juga dalam hatinya ada rasa takut kepada azab Allah. Ini menjadi kaidah sangat penting yang harus ada di setiap hati orang yang beriman kepada Allah. Wa huwa an yadura baina ar-raja'i wal khawfi wa yajma'u fi qalbihi ar-raja'a li rahmatillah wal khawfa min 'adzabihi fi waqtin wahidin wa bidzalika yusbihu mu'minan sahihal imani. Maka seorang mukmin hendaknya selalu menggabungkan di dalam hatinya antara harapan kepada rahmat Allah dan juga rasa takut kepada azab Allah pada waktu yang bersamaan. Dengan inilah maka seorang mukmin akan menjadi mukmin yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Qala Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Munajjid mengangkat pendapat dari Abu Ya'la, diberi footnote di sini, diambil dari kitab Syu'abul Iman. Apa kata ulama Abu Ya'la ini? Al-khawfu war-raja'u huma kajanahi at-tayri idza istawaya istawa at-tayru wa tamma tayaranuhu wa idza naqasa wahidun minhuma waqa'a minhu an-naqs wa idza dhahaba jami'an صار الطائر في حد الموت لذلك قيل لو وذن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. Kata Abu Ya'la, rasa takut dan rasa takut kepada azab Allah dan rasa mengharapkan rahmat Allah, ini dua-dua ini pada hati seorang mukmin ibarat apa? Kata beliau, kajanahi at-tayri, seperti sayap seekor burung. Seperti kedua sayap seekor burung. Idza istawaya at-tayru wa tamma tayaranuhu. Kalau kedua sayap ini berfungsinya sama, maka burung ini bisa terbang dengan baik. Wa idza naqasa wahidun minhuma waqa'a minhu naqs. Tapi kalau salah satu sayapnya tidak berfungsi dengan baik, maka akan bermasalah burung ini ketika terbang. Wa idza dhahaba jami'an sara at-tayru fi haddil maut. Kalau kedua-dua sayapnya bermasalah, maka burung ini tentu dalam masalah besar, dia dihadapkan kepada kematian. Karena burung itu untuk mencari rezeki atau menyelamatkan diri adalah dengan terbang dia. Sekarang kedua sayapnya tidak bisa terbang lagi. Maka ini adalah masalah besar bagi burung itu. Maka ada ulama yang mengatakan, law wuzina khawful mu'mini wa raja'uhu la'tadala. Kalau sekiranya rasa takut seorang mukmin dan di sisi lain rasa mengharapkan rahmat Allah itu ditimbang kedua-duanya, maka mesti itu adalah apa? Sama beratnya. Beginilah harusnya pada hati seorang mukmin. Kalau ditimbang seberapa berat rasa takutnya,
Ditimbang seberapa berat, rasa harapannya kepada rahmat Allah sama berat. Kalau rasa takutnya lebih kuat, rasa ini lebih ingat, ini juga ada kepincangan. Seperti dua sayap burung tadi, yang dia untuk burung bisa terbang dengan baik, maka kedua-duanya berfungsi sama. Maka dilanjutkan wal khaufu wal jam'u bainal khaufi war raja'i huwa tariqatul Quran. Nah, ini menarik. Menggabungkan antara rasa takut dengan rasa mengharap rahmat Allah, ini adalah cara Al-Quran. Ini adalah cara Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dari kitab Syarah Sahih Muslim. Karena Imam An-Nawawi mensyarah seluruh hadis-hadis Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj. Apa kata Imam An-Nawawi? Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Mu'zamu ayatil Qur'anil aziz yajtami'u fiha al-khawf war-raja'. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu ketika menyebutkan tentang rasa takut kepada azab, maka juga disebutkan harapan akan rahmat Allah. Jadi penggabungan dua ini adalah ini hal yang digabung oleh Al-Quran ketika menyebutkan takut, bersama ayat itu menyebutkan raja tadi. Contohnya Qala ta'ala, beberapa contoh dalam surah Al-Imran ayat 106. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana muka-muka manusia ini ada dua bentuk. Yang satu adalah warna mukanya hitam. Yang satu lagi warna mukanya adalah putih ceria. Sebelum saya komentari, kita baca dulu. Fa fi ayatin wahidatin yurajjillahu ibadahu bibayadil wujuh. Pada satu ayat Allah menawarkan harapan atau memotivasi hamba-hambanya agar supaya mengharapkan apa? Mengharapkan nanti wajah-wajah mereka di hari akhirat nanti putih ceria. Wa yukhawifuhum bisawadiha yaumal qiyamah. Dalam ayat yang sama Allah juga menakutkan hamba-hambanya agar jangan sampai wajah-wajah mereka nanti di hari akhirat menjadi hitam. Artinya pada satu ayat Allah gabungkan dua. Yauma tabyaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah muka-muka manusia pada hari itu tabyaddu, putih. Dan Allah mengatakan juga pada ayat yang sama, wa taswaddu wujuh. Dan juga pada hari itu ada wajah-wajah yang hitam. Ayat ini tidak melanjutkan lagi dalam kitab ini. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah kemudian menjelaskan siapa yang wajahnya hitam, siapa yang wajahnya putih. Allah mengatakan lanjutannya,
Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang pada hari akhirat nanti muka mereka hitam, siapa mereka? Akafartum ba'da imanikum, adalah orang-orang yang kafir setelah mereka sebelumnya beriman. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab karena kekufuran kalian. Siapa orang yang wajahnya putih adalah wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang wajahnya putih adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam surga wajahnya adalah putih, ya, berseri-seri, dan mereka kekal di dalam surga. Ini jamaah rahimakumullah salah satu contoh ayat bagaimana di satu ayat digabungkan oleh Allah dua hal, al-khauf dengan ar-raja. Diangkat ayat lain sebagai contoh. Dalam surah Al-A'raf ayat 167. Al-A'raf 167. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, lasari'ul 'iqab, sungguh sangat cepat hukumannya. Ini adalah takhwif, menakutkan hamba-hambanya bahwa hukuman Allah itu sangat cepat. Wa innahu laghafurur rahim, di sisi lain Allah itu maha mengampuni. Di satu sisi tadi menakutkan, di sisi lain menawarkan keampunan agar hamba-hambanya yang berbuat dosa ini bersegera kepada harapan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini fajama'a baina at-takhwifi bi sur'ati 'iqabi wa at-targhibi bi maghfirati wa rahmati. Di sini Allah menggabungkan antara tadi, di satu sisi menakutkan hamba-hambanya akan cepatnya hukuman Allah, di sisi lain Allah memotivasi bahwa Allah itu maha mengampuni dan maha penyayang. Di ayat yang lain yang diberi contoh, wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surah Al-Infitar ayat 13 ayat 14. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia ini, orang mukmin buat baik, ya, maka dia ada dalam kenikmatan surga, lafi na'im. Ini artinya apa? Motivasi supaya kita jadi orang baik, agar supaya di akhirat nanti kita mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Maka ayat selanjutnya apa? Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang jahat di dunia ini maka nanti dalam neraka jahim. Ini takhwif, menakutkan hamba-hambanya jangan jadi orang jahat. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah juga diangkat contoh bagaimana penggabungan antara al-khauf wa raja. Surat Al-Qari'ah, Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat
mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ini sampai di sini aja ditulis. Lanjutannya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amalnya itu, ya, amal salehnya, amal baiknya lebih berat, maka orang itu ada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sedikit, ya, khaffat, ya, ringan, lebih banyak amal jahatnya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang apinya menyala, panasnya luar biasa. Ini penggabungan dua hal di satu ayat. Ini banyak ayat yang seperti ini, ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan penggabungan dua hal ini merupakan cara Quran, ya. Ketika menyampaikan tentang rasa takut, bersama itu menyampaikan supaya hamba ini mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Di ayat yang lain misalnya Allah mengatakan, tidak ada di sini, sangat tentu juga sejalan dengan ini, nabbi ibadi bi anni anal ghafurur rahim. Hai Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku, nabbi ibadi, beritahu kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku ini adalah maha pengampun, maha penyayang. Ini artinya apa? Raja, motivasi orang-orang yang buat dosa, orang-orang yang buat salah, atau siapapun walaupun tidak buat, tentu kita banyak kekurangan kita. Dari apa? Mensyukuri nikmat Allah. Dari apa? Dari ibadah-ibadah kita yang kurang sempurna. Beritahu hamba-hambaku, hai Muhammad, aku ini maha pengampun, maha penyayang. Lalu lanjutannya Allah mengatakan apa? Beritahu juga wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu juga kepada hamba-hambaku bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Ini penggabungan dua hal adalah merupakan caranya Al-Quran. Maka di sini dikatakan lanjutannya di paragraf selanjutnya, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat yang semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran yang menggabungkan al-khauf dengan ar-raja. Fayajtami'u al-khawfu war-raja'u fi ayah. Maka bisa jadi dalam Al-Quran itu di satu ayat digabungkan dua hal ini. Atau ayataini, atau di dua ayat. Di satu ayat tentang takhwif, menakutkan. Di satu ayat lagi adalah tentang raja. Atau ayat mutataliyah, atau beberapa ayat berurutan dia. Mungkin 1, 2 ayat, 3 ayat bicara tentang al-khawf, 2, 3 ayat berikutnya bicara tentang masalah raja. Inilah caranya Al-Quranul Karim. Wal khawfu mustalzimun lirraja, kama anna ar-raja'a mustalzimun lil khawfi 'inda al-mu'min. Maka di dalam hati seorang mukmin ini adalah, kalau pakai bahasa kita, ya, seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada raja mesti ada al-khauf. Kalau ada al-khauf mesti ada raja. Ini dua yang selalu dia bersamaan, mustalzimun, bersamaan. Lianna kulla
khaifin rajin wa kullu rajin khaif. Karena setiap orang yang dia ada rasa takut kepada Allah, pasti pada dia ada rasa mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan surganya Allah. Orang yang ada rasa takut. Maka begitu juga orang yang ada rasa mengharapkan kepada ini, pasti pada dia ada rasa takut. Nah, maka saya sebut tadi, ya, orang-orang yang enggak ada salat misalnya, ini dua-duanya enggak ada. Rasa takut kepada azab enggak, salat enggak ada. Rasa mengharapkan bagaimana nanti bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, misalnya dia katakan, ada saya sangat mengharapkan. Ini tamanni, namanya tamanni. Mengharapkan tapi enggak ada usaha. Ini namanya bukan raja, tamanni. Inilah yang kita perbaiki dari awal. Kalau kita bilang kepada orang enggak salat, ya, nyo berarti dah hanan semayang pertama hanan takut ran ke azab Allah bagi orang yang tidak salat. Ya. Bersamaan dengan itu berarti dah hanan harapkan tengok tamu surga. Lu harapkan tamu surga. Ini namanya tamanni, angan-angan. Mengharapkan tapi tidak ada usaha. Mengharapkan masuk surga, usaha untuk masuk surga enggak ada. Ada satu ungkapan pepatah, ya, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Tapi tidak diangkat oleh Syekh Salam. Enggak tahu kalau ke depan saya belum baca apa ada. Tapi ini masyhur. Ungkapannya, ya, tadi orang yang mengharap tapi enggak ada usaha. Yang disebut dalam bahasa agamanya adalah tamanni, bukan roja. Apa dia? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan, kesuksesan, tapi tidak ada usaha untuk bisa sukses. Itu seperti apa dicontohkan dalam nasihat ini atau dalam kata-kata mutiara ini? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tadri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal laut itu dia enggak ada berjalannya di daratan, enggak ada. Dia pasti berjalannya bisa di air. Jadi kalau berharap kapal apung dihidupkan kemudian berjalan, itu enggak ada cerita. Ya. Kapal itu mesti jalannya di air. Artinya orang yang mengharapkan surga Allah tapi enggak salat, ini mengharapkan kesuksesan tapi enggak menempuh jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Orang mengharapkan tidak diazab tapi perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah ditabrak. Apa ini? Ini namanya tamanni. Ya. Ini namanya tamanni. Maka mesti setiap orang yang dalam hatinya ada rasa takut, pasti dia harus ada roja. Setiap orang yang ada roja, pasti ada dalam hatinya ada rasa takut. Ini dua hal yang bersamaan. Maka dikatakan di sini, walihada hasuna wuqu'u ar-raja'i fi mawadhi'a yahsunu fiha wuqu'ul khawf. Maka dia di mana ada, ya, keinginan untuk terjadinya harapan, maka di situ juga sekaligus terjadinya adalah rasa takut. Ketika kita berharap ibadah kita diterima, maka pada waktu itu juga ada rasa takut kita ibadah kita tidak diterima. Ketika kita mengharapkan surganya Allah, pada waktu yang sama kita takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan kelapangan kubur kita dan diselamatkan dari azab kubur, pada waktu itu kita takut kepada azab kubur. Maka orang-orang yang tidak takut dengan azab kubur, orang-orang yang tidak takut kepada huru hara mahsyar, ya, ini karena memang tidak mengharapkan
selamat daripada azab kubur. Oh, orang-orang yang beriman mengatakan, enggak, saya mengharapkan. Ini angan-angan, bukan rojak. Kalau rojak mesti ada usaha, itu baru rojak namanya. Jadi kalau takut kepada azab kubur, maka buat usaha bagaimana selamat dari azab kubur. Takut supaya tidak kena huru-hara mahsyar, buat amal-amal yang menyelamatkan daripada huru-hara mahsyar. Salah satunya apa? Yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari, laki-laki solatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang tidak akan mendapatkan nanti siksaan huru-hara mahsyar karena dilindungi di bawah lindungan Allah. Salah satu golongannya adalah laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ini mengharapkan supaya huru-hara mahsyar tidak merasakan. Ke masjid tidak ada pergi. Solat ada, tapi tidak datang ke masjid. Di warung kopi solatnya, solatnya di rumah, solatnya. Ini namanya adalah tamanni. Kalau rojak mesti dibarengi dengan usaha, baru namanya adalah rojak. Kalau takut tidak dibarengi juga dengan usaha, sama juga ini tamanni. Saya takut kepada azab kubur, tapi hal-hal yang membuat dia diazab di kubur dia buat. Nah, ini namanya tamanni, bukan namanya khauf yang sesungguhnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan jemaah yang mulia apa yang akan kita baca dalam kitab ini, karena waktu kita yang sudah mendekati berakhir. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.